Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sintaksa. Kita akan lanjutkan belajar mengenai Svelte. Nah, jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, saya akan review sebentar. Jadi, kita nanti akan membuat mini project, yaitu berupa to-do app. Contohnya adalah seperti di aplikasi Trello ini. Nanti kita akan bikin 3 buah card list atau 3 kelompok tugas ya. Jadi satu card ini nanti adalah satu tugas. Nah, nanti contohnya ini adalah di sini saya punya 3 tugas, yaitu belajar HTML, belajar JavaScript, dan belajar Svelte. Saya sebut tugas atau to do ya, sama saja. Nah, di sini saya punya 3 card list nih atau 3 kelompok. Di sini adalah task. Jadi di sini adalah kumpulan semua tugas yang harus saya kerjakan. Kemudian di sini in progress artinya adalah tugas yang sedang saya kerjakan. Kemudian di list ini yang done artinya adalah tugas yang sudah saya selesaikan. Nah, jadi di to do app nanti kita bisa memindah-mindahkan tugas ini ke list yang lain. Jadi dari list task ini saya bisa pindahkan ke in progress jika saya sedang mengerjakan atau sedang belajar HTML ini. Kemudian jika nanti saya sudah selesai belajar HTML atau selesai mengerjakan tugas di card ini, saya akan pindahkan atau saya bisa pindahkan ke list done. Itu juga dengan JavaScript, belajar JavaScript, saya bisa pindahkan ke in progress. Kalau saya sedang mengerjakannya, saya sudah selesai, saya bisa pindahkan ke done atau sudah selesai. Itu. Nah, kita nanti akan bikin project seperti ini tapi lebih sederhana menggunakan framework JS yang dinamakan Svelte. Nah, kita mulai saja. Jadi untuk memulai project atau membuat project dengan Svelte ini, kita bisa lihat di websitenya svelte.dev. Scroll ke bawah, nanti ada petunjuknya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan npm dan atau npx ya. Jadi teman-teman kalau belum install Node.js, nanti install Node.js dulu, kemudian nanti akan mendapatkan juga atau terinstall juga npm dan npx. Jadi kita akan memakai npx ini, kemudian kita akan juga pakai yang namanya digit. Nah, kita mulai saja. Kita buka terminalnya. Kemudian kita jalankan perintah ini, npx digit. Kemudian file.js/template. Kemudian di sini spasi nama projectnya. Kita akan buat to do app. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai terinstall dan sudah selesai ya. Launch file.js/template di folder to do app. Sekarang kalau kita lihat di sini sudah ada satu folder baru bernama to do app sesuai dengan yang kita tulis tadi projectnya namanya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke folder to do app. Kemudian kita buka code editor kita. Nah, saya pakai Visual Studio Code seperti ini. Nah, di sini ada struktur foldernya seperti ini ya, template dari Svelte sendiri. Jadi ada folder public, ada folder src, kemudian ada package.json dan readme, kemudian rollup config. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Di folder public ini ada 3 file ya. Yang pertama favicon png. Jadi ini adalah icon yang akan tampil di halaman web nanti. Kemudian di sini ada global CSS. Kemudian di sini ada satu index HTML. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan halaman ini memakai favicon, kemudian menggunakan global CSS. Kemudian dia juga pakai stylesheet bundle CSS. Dan dia pakai script bundle.js. Nah, kalau teman-teman perhatikan di folder ini, di folder public ini tidak ada folder build. Nanti dapat dari mana? Kita akan dapat setelah kita menjalankan atau kita sudah melakukan build terhadap project ini. Dia akan keluar folder build, sorry. Kemudian di dalamnya ada bundle.js dan bundle CSS. Kemudian di folder src
ada dua file. Yang pertama adalah app.svelte, yang kedua adalah main.js. Nah, main.js ini tugasnya adalah nanti akan melakukan inject komponen Svelte ke dalam index.html. Kalau teman-teman perhatikan di sini, line pertama dia akan melakukan import app from app.svelte. Artinya dia akan mengimport komponen Svelte yang bernama app.svelte ini. Dia akan import komponen ini, kemudian dia akan memasukkannya ke dalam target ini. Targetnya adalah dokumen.body. Artinya dia akan memasukkan komponen itu ke dalam body. Itu. Kemudian dia bisa juga mengirimkan props ke dalam komponen ini. Ini contohnya adalah props yang dikirim adalah berupa name berisi string word. Nah, di sini kita bisa menangkapnya props itu dengan cara export let.name. Di sini variabel nama variabelnya harus sama dengan yang di main.js. Ini. Nah, ini contohnya. Struktur foldernya atau struktur code di filenya adalah seperti ini. Ada text script yang di dalamnya kita bisa menuliskan kode JavaScript. Kemudian di sini ada kode HTML-nya. Kemudian di sini ada style-nya. Jadi kita bisa mengisi CSS-nya di sini. Itu. Oke. Kita akan coba jalankan. Pertama, kita harus install dulu dependensi yang dibutuhkan. Kita bisa pakai npm install. Atau jika teman-teman punya Yarn, bisa juga menggunakan Yarn. Kita tunggu dependensinya untuk diinstal semua. Nah, kalau teman-teman penasaran package atau dependensi apa aja yang diinstal, teman-teman bisa lihat di sini di package.json. Di sini ada dev dependencies, kemudian ada juga dependencies. Nah, ini adalah package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan project Svelte ini. Jadi nanti kita akan menginstal ini semua. Nah, kita lihat ini udah selesai installnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada satu folder baru bernama Node Module. Nah, di folder ini berisi package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan project Svelte ini. Oke. Kita akan jalankan cara yarn run dev atau npm run dev seperti pada dokumentasi. Kalau di dokumentasi perintah yang digunakan adalah npm install kemudian npm run dev. Tapi saya menggunakan yarn. Jadi saya menggunakan yarn install kemudian yarn run dev. Kita kembali lagi ke code editor. Nah, ini ada keterangan bahwa your application is ready. Jadi aplikasi kita udah ready dan dia ditampilkan di localhost port 5000. Kita akan buka localhost port 5000. Tampilannya adalah seperti ini. Hello world. Kita balik lagi ke code editor. Kita akan buka file app.svelte. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah HTML-nya. Ada tag h1 di sini berisi hello, kemudian curly name. Kemudian di bawahnya adalah visit the Svelte tutorial. Sama seperti ini ya. Nah, kenapa ini bisa menjadi word? Sedangkan di sini adalah curly name. Ini adalah dia mengambil nilai dari sini. Portlet name yang tadinya dikirim dari main.js sebagai props ini. Jadi text word ini dikirimkan ke app.svelte ini, kemudian dipakai value-nya di sini hello world seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Dan kita lanjutkan di video berikutnya.